Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wauda Nur Fitri dengan NIM 2019-32088. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan presentasi materi yang telah saya kerjakan. Untuk lebih jelasnya simak video saya berikut ini. Adapun materi yang saya bahas pertama itu adalah teknik analisis perdagangan internasional. Adapun pembahasan pertama itu ialah konsep dasar perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar negara satu dengan negara lain. Tujuannya adalah memiliki kebutuhan yang tidak bisa diproduksi secara efisien di dalam negeri dan memanfaatkan keuntungan para suatu negara. Perdagangan ini muncul karena tidak ada satu negara yang dapat memiliki kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, kerjasama antar negara dalam bentuk perdagangan dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri atau lebih mahal jika diproduksi di dalam negeri. Oke, yang berikut kita masuk pada pembahasan baru, yaitu tujuan dan manfaat perdagangan internasional. Pertama, tujuan. Adapun tujuannya pertama itu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produk lokal. Kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi dengan mengekspor barang yang paling efisien diproduksi. Tiga, memperoleh devisa negara melalui hasil ekspor. Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Lima, menjadi motor ekonomi internasional dan memperkuat diplomasi antar negara. Selanjutnya, manfaatnya pertama itu efisiensi produksi, artinya negara fokus pada produk yang mereka kuasai. Dua, harga barang lebih terjangkau karena kompetensi global. Tiga, transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Peningkatan kualitas barang atau jasa pada adanya persetujuan. Terakhir, peluang ekspansi pasar industri domestik. Yang berikut adalah kita masuk teori-teori perdagangan internasional. Pertama itu satu, teori keuntungan atau adalah Smith. Dengan teorinya menjelaskan suatu negara memiliki fokus memproduksi barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan lebih efisien dibanding negara lain. Jika semua negara melakukan ini, kemudian juga akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Seperti contoh, Indonesia unggul dalam produksi kopi dan karet karena tanah mereka subur dan iklim tropis. Jerman unggul dalam produksi mobil mewah karena teknologi tinggi dan tenaga kerja terampil. Dua, teori keunggulan komparatif atau teori David Ricardo. Di dalam teorinya ia menjelaskan bahwa jika suatu negara lebih unggul dalam sistem produksi, maka akan mendapat manfaat dari perdagangan jika mereka fokus pada barang dengan biaya peluang paling rendah. Artinya, negara harus melihat apa yang paling hemat dikorbankan saat memproduksi suatu barang. Contohnya, Indonesia bisa produksi beras dan kain, tapi biaya peluang untuk memproduksi kain lebih rendah, sedangkan Vietnam juga bisa produksi dua-duanya, tapi lebih unggul di dalam beras. Yang ketiga, teori Hesker-Ohlin HO teori. Di dalam teorinya ia menjelaskan juga bahwa perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan dalam ketersediaan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah ataupun modal. Negara akan ekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan murah di negaranya. Contoh, Bangladesh punya banyak tenaga kerja murah, tetapi mereka mengekspor pakaian atau jahit yang lebih sangat padat atau disebut padat karya. Yang kedua, Amerika Serikat punya modal dan teknologi tinggi. Artinya mereka mengekspor mesin dan teknologi. Dengan kata lain, mereka memiliki padat modal yang cukup besar. Keempat, teori siklus produk atau Raymond de Vernon. Di dalam teorinya ia menjelaskan bahwa produk biasanya melalui 3 tahap. Tahap pertama itu inovasi, artinya produk baru dikembangkan di negara maju. Yang kedua, standarisasi, artinya permintaan mulai tumbuh, produksi meningkat. Ketiga, pematangan atau produksi berpindah ke negara berkembang karena biaya lebih rendah, sementara negara maju fokus di inovasi baru.
Contoh, pada tahun 1990 Amerika Serikat ciptakan iPhone. Saat permintaan global tumbuh karena mulai produksi massal, kini sebagian besar iPhone dirakit di Cina dan komponennya dibuat di negara berkembang seperti Vietnam dan India. Teori yang kelima itu teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand theory John Stuart Mill. Di dalam teorinya ini yang menjelaskan bahwa teori keunggulan komparatif J.S. Mill menjelaskan bahwa proporsi pertukaran barang atau harga tukar internasional antar dua negara tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga oleh tingkat permintaan relatif terhadap barang yang diperdagangkan di kedua negara. Teori yang keenam itu teori perdagangan interindustri atau Paul Krugman. Berbeda dengan teori klasik yang menjelaskan perdagangan antar negara berdasarkan perbedaan tenaga kerja, sumber daya alam, teknologi, dan lain-lain. Di sini Krugman menjelaskan bahwa negara-negara dengan struktur ekonomi yang mirip juga melakukan perdagangan dalam jenis industri yang sama. Artinya, perdagangan interindustri itu negara mengimpor dan mengekspor jenis barang yang sama, namun hanya saja berbeda mereknya, modelnya, fiturnya, atau spesifiknya. Contohnya, Jerman dan Jepang sama-sama memproduksi mobil. Jerman ekspor BMW dan Mercedes ke Jepang. Di sini artinya BMW artinya perusahaan otomotif yang berasal dari Jerman yang memproduksi mobil dan sepeda motor. Kemudian Jepang ekspor Toyota dan Honda ke Jerman. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya itu model gravitasi atau gravity model of trade. Model gravitasi adalah